Ayo kameramen. Aki mendengar setelah Bos Gimon ini bersama Janggar melihat Janggar tertangkap, dia dari perkampungan katanya menggeser ke pinggiran hutan katanya. Ayo kita telusuri, jangan sampai dia lepas karena dia harus bertanggung jawab. Ya, dia sudah menghina subscriber, mencaci subscriber, merendahkan semua orang di hadapnya karena dia paling hebat. Maka dari itu dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Ya, walaupun ke lubang semut, walaupun harus bermandikan darah, Aki akan tetap mengejarnya. Dan Aki ingin mengetahui di mana keberadaan. Ayo kameramen. Hati-hati kameramen. Tapi jalan di sini banyak sekali kameramen. Nampaknya di sini bekas ada dan manusia kameramen. Hati-hati kameramen. Nampak ada bocil. Dia sedang menelpon. Dia menelpon Mahesa. Benar. Dia menelpon Mahesa. Berarti benar. Dia lari ke pinggiran kampus. Dia mengutus. Dia memanggil Mahesa. Memanggil Mahesa untuk menemuinya. Kemarin Aki sempat bertemu dengan Mahesa. Hati-hati kameramen, jangan sampai ketahuan kameramen. Dia Mahesa dia. Berarti Mahesa membawa kendaraan, jangan-jangan Mahesa memang sudah menyiapkan tempat agar Bos Gimon ini tidak bisa ditemukan. Hati-hati kameramen. Nampaknya dia masih menelpon. Tapi dia masih tenang sekali. Nampak dia memang seolah-olah dia memenangkan pertarungan. Memang biadab sekali manusia satu ini. Bukannya dia menceburkan diri, tapi dia merasa paling menang. Ayo kameramen. Walaupun Aki seorang diri, Aki akan tetap berusaha untuk membawa dia ke Padepokan. Bos Gimon, sedang menelpon siapa kau? Aku mendengar. Saya terdengar kau menyebut nama Mahesa. Kau tahu bagaimana nasib Mahesa? Mahesa sudah kubakar di gubuk pinggiran hutan kemarin. Jangan membodohi saya kau, Ki. Oh, apa dia masih bisa mendengar telepon darimu? Jangan-jangan dia sedang berada di rumah sakit karena akibat jangan-jangan tubuhnya sudah melepuh. Bos Gimon, Aki sengaja ya. Aki mendengar berita dari warga, katanya kau dari perkampungan menuju ke arah pinggiran hutan. Bos Gimon, aku hanya meminta satu. Pertanggungjawabkan semua ucapanmu ketika kau membuat perjanjian pertarungan tersebut. Kenapa saat ini kau lagi tak ditanggung jawab? Kalian ini mencari saya seperti saya bersalah besar, Ki. Apa salah saya? Kau mungkin tidak salah, Gimon. Kau mungkin tidak salah karena kau merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Tapi perlu kau ketahui, Gimon, ketika kau caci maki subscriber, kau rendahkan subscriber, kau hina Ki Selamat, kau hina Banggai Lampung, seolah-olah kau yang paling benar, kau paling hebat. Sudahlah Bos Gimon. Sudah jelas, saya yang menang, Ki. Menang dari mana Bos Gimon? Kalau kau menang, kenapa kau lagi ketika kau akan loncat? Kau sudah melihat rekapannya di Banggai Lampung. Saya tidak mau dicurangi, Ki. Seandainya kalian menang, yang pasti mengeluarkan, Ki. Waktu ini data-data pembelian itu, Ki. Kan sudah akan ditunjukkan, tetapi kenapa kalian lagi? Sudahlah Bos Gimon. Kau tahu bagaimana nasib anak buahmu saat ini? Janggar, Supeng, Pegdi. Mereka saat ini sudah berada di tangan Banggai Lampung. Mereka akan lepas, Ki. Lihat saja nanti ya. Apakah begini seorang pimpinan membiarkan anak buah? Aku mendengar kau menelpon Mahesa. Di mana Mahesa? Kemarin dia lagi tukang langgang. Ketika Aki memaksa menunjukkan tempatmu, dan ternyata kau berada di sini. Kau berdiri di sini seolah-olah kau tidak ada dosa. Begitu? Saya akan mendatangi Padepokan. Kalau saya memang benar kalah, Ki. Kalau Ray itu menunjukkan bukti-bukti nota-nota pembelian, Ki. Kita bicara baik-baik saja, Bos. Aki tidak membawa api amarah ke sini, Bos. Aki tidak membawa api permusuhan. Aki hanya meminta satu. Kau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau ucapkan. Itu saja. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Banggai selama ini sudah memenuhi semua keinginan kalian. Pertarungan tidak boleh ada promosi, tidak ada, sudah diikuti. Tapi kenapa kalian lari? Ya jelas kami lari, Ki. Karena kami nyatanya menang. Menang dari mana? ATM itu tidak sesuai dengan di botol itu, Ki. Kalaupun tidak sesuai, seharusnya kau berbicara, bukan kau lagi seperti ini. Berarti kau sudah kalah. Bos Gimon, jangan berbelit-belit. Aku sengaja diutus dari Banggai untuk mencari keberadaanmu. Walaupun ke lubang semut, kau akan mencari Bos Gimon. Walaupun Ki Selamat mungkin tidak bisa memegangmu seorang diri, tapi aku memberi peringatan kepadamu, Bos Gimon. Lebih baik kau serahkan dirimu kepada Padepokan atau pertumpahan darah terjadi. Siapa yang memberi tahu aku di sini, Ki, ya? Kau ini orang hutan, Ki. Tahu semua orang
di hutan ini Ki? Memang benar, kemarin Aki sempat bertemu dengan Mahesa. Dia tidak mau buka mulut. Peggy, sampai lato-latonya Aki cabut satu pun, dia tidak mau mengatakan. Bahkan dia mengatakan ada di selatan bukit rumahnya Mang Yono. Tapi ketika Aki kunjungi ke sana, kau sudah tidak ada. Katanya bagusan pergi. Sudahlah Bos Kimon, kalau kau seperti ini, kau bukan kesatria Bos Kimon. Lebih baik kau datang, kau lihat. Kalian yang bukan kesatria, ha? Kami memang bukan kesatria, tetapi kami bisa memegang apa yang sudah kami ucapkan. Seharusnya kalian yang kami arak. Bos Kimon, kau akan meninggalkan diri baik-baik atau kupaksa di sini Bos Kimon. Sudah, Walaupun Ki. aku seorang diri, Kau pergi saja Ki. aku tidak akan pergi. Aku tidak akan Ini urusan saya dengan Ray dan subscriber, bukan dengan kau. Memang benar, ini urusan subscriber dengan Bang Ray Lampung. Tapi setidaknya kami sebagai saudaranya akan membantu karena begitu subscriber Bang Ray Lampung kau caci, kau hina, kau maki, kami merasa diludahi muka kami seolah-olah kami ini adalah orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab ketika kau lagi dari ucapanmu, Bos Kimon. Yang jelas saya tidak mau menerima Ki kekalahan ini Ki. Bos Kimon, yang namanya pertandingan, namanya pertarungan itu pasti ada menang dan pasti ada kalah. Tetapi ketika seperti ini, kenapa kau lagi dari tanggung jawab? Bang Ray hanya meminta kau datang ke Padepokan atau kau diseret dari Bang Ray ke Tidak Padepokan. mungkin itu terjadi. Ray yang datang ke sini dan bersujud di kaki saya. Hei Bos Kimon, jaga mulutmu. Tidak mungkin Bang Ray bersujud di hadapanmu. Mereka Ki, kau tidak melihat Ki. Subscriber dengan Ray sudah bermain curang Ki. Itu karena kau sudah tidak mempunyai dalih lagi. Karena kau ingin mencari pembenaran sendiri. Kau ingin mencari kemenangan sendiri. Kalau kau memang jiwa satria, memang pejantan petarung, seharusnya kau akui kau kalah. Dan kau loncat dari laut yang sudah ditentukan dari Bang Ray Tidak Lampung. mungkin Ki. Itu tidak mungkin. Bos Kimon, Kecuali Ray menunjukkan bukti-bukti pembelian Ki. Bos Kimon, kau menuntut Bang Ray menunjukkan bukti, tapi kau lagi dari rumah, kampung, rumah kosong, ke pinggiran hutan, kau lagi. Bagaimana Bang Ray menunjukkan kalau kau memang merasa menang? Temui Bang Ray. Dan jangan sampai terjadi Tidak lagi. pertumpahan darah. Tidak penting berbicara dengan kau. Terserah kau. Hei, aku Apa jauh- lagi Ki? Aku jauh-jauh mencarimu dari perkampungan satu satu. Bos Kimon, kalau kau sampai ingin mengelabui Ki Slamet, walaupun tetesan darah Ki Slamet ini keluar dari tubuh Ki Slamet tidak akan melepaskanmu, Bos Kimon. Kau tidak usah ikut campur Ki. Aku tidak akan ikut campur. Kalau Ini kau datang urusan kami, subscriber. Dengan Ray. Kalian tidak berhak ikut campur. memang benar. Tapi ketika kau hina subscriber, kau caci maki subscriber, kau rendahkan subscriber, sama saja kau merendahkan. Ki, yang jelas saya tidak mau bertarung dengan kau Ki ya. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Memang benar. Hei, Bos Kimon, mau kemana kau? Apa kau Ki ya? Aku tidak akan melepaskanmu, Bos Kimon. Kau ikut ke Padepokan. Karena kalau kau tetap seperti ini, permasalahan ini tidak akan selesai. Dan subscriber menunggu-nunggu saat momen kau dilempar ke laut. Di Iya. mana tanggung jawabmu, Bos Kimon? Suruh subscriber saja menangkap saya Ki dengan Ray Ki. Kenapa kau ikut-ikut Ki? Oh, suruh subscriber. Aku kisah dia perpanjangan tangan dari subscriber. Bos Kimon, aku meminta dari tadi baik-baik kepadamu, Bos Kimon. Tapi kalau kau berbelit-belit, Bos Kimon, walaupun kisah seorang diri, Aki akan memaksakan. Walaupun apa yang terjadi, Aki tidak tahu. Tapi akan tetap memaksakan, Bos Kimon. Kau Apa datang saja Ki kalau bisa Ki? Kurang aja kau mau kemana kau, Bos Kimon? Kurang aja kau, Bos Kimon. Mau apa kau Ki ya? Aku meminta kau berangkat ke Padepokan. Tidak bisa Ki. Suruh Ray ke sini menghadap saya. Siapa kau menyuruh bagaimana? Kau sudah Saya yang kalah. pemenangnya Ki. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pemenangnya di sini. Dari mana kau pemenangnya? Ki. Subscriber sudah membuktikan bahwa mereka mencintai dari Bang Ray Lampung. Sudahlah, Bos Kimon. Kau Ki. seket atau Di ATM itu Ki, uang tidak sesuai dengan 1000 botol itu Ki. itu kendali kalian karena uangnya sudah kalian teguk. Jangan-jangan uangnya sudah kalian kuras semua. Jadi apalagi yang harus dibuktikan ketika uangnya sudah kalian ambil semua? Bukti pembelian Ki. Bukti pembelian ada di Bang Ray. Bos Kimon. Keluarkan kalau memang ada. Bang, Tapi ya, kalian keluar. tidak mau mengeluarkan. Tapi kenapa ketika Bang Ray menunjukkan kwitansi ataupun data pembelian, kenapa kau tidak mau mengakuinya? Ya jelas itu lewat HP Ki. Lalu harus dibuktikan pakai apa? Kertas Ki, nota Ki. Hei Bos Kimon, subscriber ini entah itu dari Arab, entah itu dari Amerika, bahkan mungkin ada dari akhirat yang memesan. Bagaimana kami harus? Tapi cukup dengan. Tapi harus ada itu Ki ya. Kalau kalian ingin Hey. menang harus ada itu. Berarti Bos Kimon, kau memang sudah mencari pembenaran sendiri. Terserah kau Bos Kimon. Kau mau datang baik-baik ke sana atau seluruh dari saudara-saudara memaksamu untuk berangkat ke Padepokan? Sudah lagi minggir Ki. Aku tidak akan mungkin. Balik minggir kau. Aku tidak akan mungkin, Bos Kimon. Mau apa kau? Aku akan tetap membawamu ke Padepokan. Terserah apapun yang terjadi. Wah!
lagi Bos Gimon. Hei Bos Gimon, jangan lari kau Bos Gimon. Ayo kameramen, jangan sampai kita lepas kameramen. Kita ikuti, dia tidak mungkin. Ayo kameramen, jangan sampai kita lepas, kita ikuti dulu. Dia sangat licik. Kemana dia? Kita pastikan dia akan menuju kemana Mas. Jangan sampai kita terjebak. Ayo. Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Karena dia tadi sempat menelpon Mahesa. Aku yakin. Jangan-jangan Mahesa pun tidak ada di sini. Ayo, ayo kameramen. Kemana? Tidak tadi kameramen. Kameramen. Ini banyak sekali jalan. Ke kiri atau ke kanan. Tapi apabila ke sana, itu nampak hutan belukar lebat. Tidak ada tapak-tapak manusia. Kita tidak. Ada suara dari sana. Ayo kameramen. Berat ke arah sini kameramen. Dia tetap menelpon Mahesa. Berarti memang sengaja dia menghubungi Mahesa. Jangan-jangan mereka sudah merencanakan sesuatu dengan Mahesa. Kita tunggu dulu kameramen. Apakah benar Mahesa mendatangi tempat ini? Dia sibuk menelpon Mahesa. Kameramen, dia ke sana kamu. Perhatikan ke sana kameramen. Aki ini melihat sesuatu kameramen. Hati-hati kameramen. Kumpulkan itu Alex Tyson semua, suruh kumpul semua di sini. Oh, disuruh mengumpulkan Alex Tyson ataupun yang lain. Iya, bawa mereka semua di sini. Mereka Bos Gimon memanggil Mahesa Alex Tyson untuk menghadap dia. Kurang ajar. Ayo kameramen. Hei Bos Gimon. Pasti kau orang tanah. Kalau mengganggu Aku saya sudah kau ini. mengatakan Bos Gimon. Sampai ke lubang semut, kau tetap harus aku kejar. Walaupun darah keselamatan. Kalau kau mampu silakan. Bos Gimon, aku meminta kau secara baik-baik. Aku tidak ingin ada kekerasan. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Kiselamat hanya meminta sedikit dari kau. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kau ucapkan. Saya mau bertanggung jawab. Kalau Ray mengeluarkan bukti-bukti pembelian itu, Bangkai kan sudah akan menunjukkannya. Kenapa kau lari ketika kau menuju ke sebuah bukit di pinggiran laut Terjun sana? Bahkan warga di sana sampai ketakutan Bos Gimon. Kau tahu, salah satu orang bekerja di lahannya Bangkai Lampung, Mas Roni, yang diinjak-injak dari Alex, yang diinjak-injak dari Mahesa. Bahkan katanya kalian memang sudah ingin menguasai semua lahan dari Bangkai Lampung. sudah jelas punya kami itu. Sudah jelas bagaimana Bos Gimon? Kami yang menang, Ki. Menang dari mana? Kamu apa, Ki? Kita selesaikan saja sekarang, Ki. Serah kau Bos Gimon. Kau mengklaim kalian menang, Ki. Bos Tapi Gimon, mana buktinya? kau selalu menanyakan bukti. Sudah jelas, Ki. Karena kita bertaruh, kita harus ada bukti, Ki. Bos Gimon, Aki ini tidak ingin ada. Kita bicara baik-baik Bos Gimon. Kau selalu menanyakan mana buktinya. Mana buktinya dan mana buktinya. Tetapi ketika Bangkai akan menunjukkan bukti dan nota pesan-pesanan dari subscribernya, kau menghindar dan kau lagi ketika kau menuju sebuah bukit. Ki, apakah di laut Bang Ray bawa bukti, Ki? Hanya bukti di HP saja, Ki. Saya tidak terima. Kau itu hanya dalih kau untuk mencari menang sendiri Bos Gimon. Selama ini pertarungan ini pun dimulai dari HP. Kenapa ketika bukti ditunjukkan dari HP kau tidak terima? Kau harus ada kwitansi pembelian, harus ada nota. Jangan-jangan otakmu sudah miring Bos Gimon. Kau meminta foto setiap dari subscriber Bangkai Lampung yang membeli. Itu kan sudah tidak mungkin. Sudah Bos Gimon. jelas lah. Berarti, Kita harus terang bertaruh ini, Ki. Bos Gimon, aku sampaikan kepada kau, Bos Gimon. Ketika kau merasa paling hebat, ketika kau merasa menang sendiri di muka bumi ini, itulah sifat setan. Sudah, Ki. Aduh, kekuatan aja kita, Ki. Bukan aja. Baiklah Bos Gimon. Sejak kamu nyawa. Boleh kamu membawa aku, Ki. Jangan terburu-buru kau lagi, ya. Kita bicarakan baik-baik di sini. Karena Ki, siapa matahari, yang mau lari, Ki? karena matahari terbenam Siapa yang mau lari? terlalu jauh. Siapa yang mau lari, Ki? Kalau kau tidak berbelit-belit, kenapa kau Aki mendengar? Bos Gimon, Saya hanya butuh bukti kalian menang itu, Ki, ya. Aki sudah sampaikan kepada kau Bos Gimon. Seandainya kau mau datang kepada Epokan secara baik-baik,
Banggai pun akan menunjukkan secara baik-baik. Tapi ketika kalian seperti ini, Bos Kimon, Banggai hanya menunggu waktu. Ada itikat baik tidak dari kau untuk mendatangi Banggai dan meminta maaf kepada Sekseber. Dan yang pasti, Bos Kimon, ucapan seorang lelaki harus kau tepati. Loncat kau dari bukit terjun yang lautnya sangat dalam. Jangan mimpi kalian Ki. Mimpi. Bos Kimon. Mimpi kalian menyuruh saya loncat dari terjun itu Ki ya. Bos Kimon, Ki Selamat ini masih menapak di sana dan masih berjalan. Aki meyakini tempat ini akan menjadi saksi bahwa Ki Selamat sudah menemui kau secara baik-baik. Aki tidak ingin ada pertumpahan darah. Bukan kau menemui cara baik-baik Ki. Bagaimana lagi Kau sudah tadi? tidak baik-baik dari tadi ya. Dari mana? Datang nyelonong saja. Kalau Aki tidak seperti itu, apakah kau mau menemui Ki Selamat? Aku yakin kau sengaja menghindari dan Aki mendengar dengan Untuk telinga apa saya menemuimu di hutan Ki? Hah? Apa yang mau saya lihat di hutan? Kau tadi menelpon Mahesa, menelpon Alex, menelpon Janggar, menelpon siapa? Tesan. Kenapa? Orang yang selama ini sudah mungkin hatinya sudah ragu dengan kau. Kau telepon kembali untuk memaksa menemuimu. Jangan-jangan kau ingin menyusun kekuatan. Karena apa? Karena kau merasa kalah. Kalau kau memang sudah kalah, Bos Kimon, akui saja. Karena Aki yakin ya, subscriber, sahabat dari Banggai Lampung ini tidak semata-mata hanya ingin membunuh seseorang, tapi mereka ingin membuktikan apa yang terjadi saat ini, bahwa mereka mencintai, menyayangi dan saudara dari Banggai Lampung. Tapi Itu saya saja. tidak butuh ini Ki, penyayangan mereka Ki. Hah? Oh, kau Saya tidak, tidak butuh kasih sayang mereka Ki. kau tidak butuh maaf. Untuk apa kasih sayang subscriber Berarti itu kau Ki? tetap mengatakan bahwa subscriber, sahabat dari Banggai Lampung ini orang miskin, orang kere. Orang bodoh. Apa Bos kau? Kimon, Hah? kalau ketika kau mengatakan subscriber dari orang bodoh, sama saja kau meludahi muka Kisam. Saya bodoh mereka. Ingat kau. Aku tadi bicara baik-baik, Bos Kimon. Tersekat kau, Bos Kimon. Ki, lebih baik kau pergi Ki. Kurang aja kau. Sebelum kawan-kawanku datang sini Ki. Hah? Oh, Aku masih berbaik hati untuk melepaskanmu Ki. Tapi tidak dengan Mahesa. Mungkin dia akan membunuhmu Ki ya. aku tahu. Mahesa begitu dendam dengan Ki Selamat. Karena apa? Dia tiap hari dengan kau Ki ya. Seandainya kemarin dia tidak lagi, tahu kau? Bulu ketoknya, Aki bakar semua. Bahkan tubuhnya, mukanya hampir saja melepuh. Tapi dia tetap tidak mau menunjuk. Ternyata kau sudah mendoktrin semua pengikut-pengikutmu untuk jangan sampai ada yang buka mulut. Aki tahu, Bos Kimon, karena kunci harta mereka ada di kau. Karena semua hasil yang kau keruk, semua masih kau pegang. Mereka belum memiliki bagian. Pantas saja Janggar, Perdi, walaupun dipatahkan kakinya, dihajar tubuhnya, mereka tidak mau buka mulut. Bahkan Perdi kemarin membuat Ki Selamat murka. Dia mengatakan bahwa kau berada di rumah selatan sebelah rumah Mangyono. Tapi ketika Aki ke sana, yang ada hanya Surati di situ, tidak ada kau. Kurang ajar kau, Bos Kimon. Kenapa kau tidak senang ha? Oh, justru itu, Bos Kimon. Aki tidak membawa api kemarahan. Aki sudah sampaikan dari awal. Yang jelas saya bawa api kemarahan Ki. Saya tidak akan berdamai dengan mereka Ki. Hah? Kalau kau tidak berdamai dengan sahabat subscriber Banggai Lampung, Sudah jelas. oh, jadi kau tetap merasa menang. Jadi, Bos Kimon, Aki sampaikan dari tadi, Bos Kimon. Ketika kau merasa paling benar sendiri, Bukan ketika- merasa paling benar Ki. Kau tahu, Bos Kimon. Kau tanya dengan subscribermu itu. Apakah kalian benar Ki? Menang Ki? Justru itu, dari sahabat-sahabat subscriber kau menanyakan, kapan Bos Kimon ditangkap dan dilempar ke laut? Berarti mereka Berarti mereka sangat tidak marah. jujur Ki. Mereka tidak jujur juga berarti. Bos Kimon, sahabat-sahabat dari Banggai Lampung ini, orang yang baik hati, orang yang kaya hati. Karena kami saling mendoakan tentang kebaikan. Itulah arti saudara sesungguhnya, Bos Kimon. Sering Aki sampaikan kepada sahabat-sahabat ya, bahwa walaupun kita satu rahim, keluar dari seorang ibu yang sama, tetapi ketika hati kita saling membenci, saling mencurigai keburukan, itu bukan saudara. Kalau memang saudara sejati adalah ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, mendoakan tentang kemudahan, tapi tidak pernah menebar ancaman dan kemurkaan. Tapi, Bos Kimon, kau caci, kau rendahkan. Apakah kau sadar ketika kau dengar ucapan hinaan, cacian menuju kepada tubuhmu, apakah kau tidak murka? Apakah tidak marah?
Saya murka Ki. Tapi Justru mereka itu. untuk apa? Tidak akan bisa mereka murka kepada saya Bos Ki. Gimon, aku sampaikan kepada kau Bos Gimon. Manusia lahir ke muka bumi ini derajat sama. Mungkin ada yang kaya dan miskin. Itu hanya sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu tidak akan pernah menjadi keabadian. Ingat Bos Gimon, harta yang kau ambil dari mengeruk, menguras ATM dari Banggai Lampung, jangan-jangan sudah ada sertifikat ataupun lahan yang sudah kalian gadaikan atau kalian jual. Mau apa kau? Hah? Kalau itu terjadi Bos Gimon, pertumpahan darah tetap akan terjadi Bos Gimon. Ingat. Kami layani Ki. Oh, itu sudah kau itu. Ngajak kau Bisnu. Jangan-jangan kau seperti ini. Memang kau sudah memiliki rencana busuk. Karena aku tahu kaki tanganmu sangat banyak. Kenapa aku selalu mencari keberadaanmu? Karena aku sudah mendapatkan sumpah informasi bahwa Apa, Ki? itu adalah pernah menjadi sahabatmu, bahkan pernah seiring sejalan denganmu. Dia mengatakan hati-hati Ki. Mungkin dia sudah membenci saya saat ini karena saya tidak mau lagi mengikuti jejaknya. Kau tahu dengan Mang Dom? Kau jangan mengungkit-ungkit sahabat lama saya Ki. Hah? Memang benar dia. Kalau dia datang sini habis kalian. Dia sudah menjadi orang baik saat ini. Bahkan katanya hati-hati Ki. Gimon itu orang licik dari segala licik, culas dari segala culas katanya. Jangan sampai Ki Selamat menjadi korban nanti. Makanya Aki selalu waspada. Tidak mungkin Ki Dom berbicara begitu Ki. Hah? Tidak mungkin. Itu kan kata kau. Dia sudah tidak ingin mengikutimu. Saat ini dia sudah berternak ayam. Bahkan dia memiliki usaha bisa memasang listrik. Dia sudah menjadi orang baik. Tidak seperti kau masih Tidak seperti mungkin ini. dia bisa menjadi baik Ki. Itu kata Karena kau. dia sholat tidak bisa Ki. Hah? Hei Bos Gimon, yang bisa membolak-balik hati manusia itu hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa berdoa, berharap. Ya begitu pun sebaliknya Bos Gimon. Kau Tidak usah tahu. banyak omong kau. Ki, kamu mati Ki. Hah? Kamu menangkap kursi ini sendirian Ki. Kamu mati apa? Hah? Bos Gimon, duduk kalau kita bicara baik-baik. Kematian itu urusan Yang Maha Kuasa, bukan urusan kau Bos Gimon. Kau tahu, walaupun tubuh Ki Selamat ini terpotong 7, terpotong 6, tapi ketika Yang Maha Kuasa masih mengizinkan Ki Selamat berada di muka bumi ini, maka tidak akan pernah terjadi raga dan nyawa Ki Selamat ini berpisah. Bos Gimon, Aki dari awal hanya meminta kau datang secara baik-baik mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau ucapkan kepada sahabat-sahabat. Tapi kau tetap kekeh. Jangan sampai Banggai turun tangan sebelum waktunya tiba. Bisa jadi kau bukan dilempar ke laut, tapi kau ditanam hidup-hidup Bos Gimon. Kalau mampu Ki. Hah? Jangankan kau, suruh sini ya. Bos Gimon, kau tahu doa-doa orang-orang baik itu akan mudah dijabah. Sahabat-sahabat dari Banggai Lampung ini adalah orang-orang baik, dan doanya akan didengar dari Yang Maha Kuasa. Makanya urusannya akan dimudahkan. Kau menganggap mereka baik Ki? Kalau mereka baik tidak akan curang Ki. Mereka tidak pernah curang Bos Gimon. Mereka adalah orang-orang baik, dan aku yakin mereka orang-orang tulus membantu sebuah kebaikan. Karena dilihatnya apa? Kelakuanmu tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan Bos Gimon. Itu menurutmu Ki. Tapi menurut saya tidak. Karena mereka telah membodohi kami Ki. Karena mereka telah berbuat curang. Bos Gimon, turunkan sedikit ada bicaramu. Aki dari tadi lemah lembut karena apa? Aki ingin menyelesaikan ini secara baik-baik, bukan dengan pertumpahan darah. Tapi kalau nadamu seperti ini Bos Gimon, tidak ada itikat baik darimu. Aku akan sampaikan semua kepada Banggai Lampung bahwa kau tidak menerima kekalahan ini. Jelas Ki. Dan ingat Bos Gimon, ketika Banggai mengetahui apa yang terjadi ini sesungguhnya yang ada di dalam hatimu, kau harus menanggung risiko. Kutunggu Ki. Ya. Hei Bos Gimon, lagi kau Bos Gimon. Ayo kamar kanan. Dia sangat licik, kita ikuti saja kamar kanan. Dia ini menunggu dari sahabat-sahabatnya. Ayo kamar kanan, kita ikuti saja. Jangan sampai dia lepas dari pandangan kita. Ayo kamar kanan. Sampai kemana? Jangan sampai kita terjebak kamar kanan. Jangan sampai kita terjebak dengan kelicikannya. Gimana dia? Ayo kamar kanan. Karena kita sudah menemukan jejak jelas dari Bos Gimon ini. Jangan sampai kita kehilangan jejak lagi. Karena tidak mungkin Janggar, Perdi, Supeng membuka apa yang... Ayo. Tapi kemana? Kemana dia?
Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Hati kira umur babi tadi. Tahunya hanya bengkahung. Hati-hati kameramen. Kita kejar dia. Nampaknya dia ini sudah memiliki janji dengan Mahesa. Entah apa yang direncanakannya dengan Mahesa. Ayo kameramen. Lebih baik kita jangan menggunakan kekerasan. Karena menghadapi orang seperti ini apabila kita menggunakan hawa nafsu, emosi, yang adanya pertumpahan darah. Dan dia sangat licin. Lebih baik kita ikuti sampai di mana tubuhnya berjalan, mungkin di situ nanti dia akan menemukan sebuah tempat yang bisa kita datangi dengan semua saudara-saudara dari Pangeran Pun. Tapi kemana kameramen? Jejaknya kemana kameramen? Kameramen, tidak mungkin kita memasuki hutan tempat ini. Apakah dia bersembunyi di sini kameramen? Ayo kameramen. Tidak ada kameramen. Di sini nampak yang aku lihat hanya sebuah hutan lebat dan belukak-belukak semak. Tidak mungkin kita menuju ke tempat ini. Jangan-jangan di tempat ini ada si buta, sialang, ada kalau tidak ulah muka babi. Lebih baik kita menuju. Pasti dia ini tidak mungkin menerapkan. Ayo kameramen. Berarti dia ke arah sana kameramen. Ayo kameramen. Bagaimana kameramen? Apakah sudah waktunya? Kita melapor ke Bangke atau tetap kita ikuti dulu jalanan? Kenapa? Aku tidak menemukan. Kemana kita harus mencari kameramen? Aku mendengar sayap-sayap suara orang. Apakah benar dia kok sini? Ayo kameramen. Hati-hati ya kameramen. Aki juga meminta doanya kepada sahabat-sahabat ya. Karena yang Aki hadapi saat ini adalah raja preman, raja dari segala licik, raja dari segala kecurangan. Ya Bos Gimon. Aki sangat bersyukur ada salah satu warga, Kiai Ajeng, yang memberitahu bahwa Bos Gimon katanya keluar dari perkampungan menuju ke pinggiran hutan katanya. Makanya Aki sampai ke sini. Dan ternyata benar, dia menunggu kedatangan dari Mahesa. Entah apa yang sudah direncanakannya dengan Mahesa. Ayo kameramen. Hai Bos Gimon. Di mana kau Bos Gimon? Apakah sudah ada Mahesa di sini? Kameramen, apakah sudah waktunya kita matahari ini karena sudah mau lihat kameramen, Aki ingin memastikan situasi sekitar sini dulu kameramen. Ayo kameramen. Nampaknya memang benar di sini. Ini nampak bekas ada jalan-jalan manusia. Tapi Aki yakin dia ini sudah bersama Mahesa. Karena dia menelpon Mahesa tadi, menelpon Alek, menelpon Tesan. Entah apa yang direncanakannya. Apakah dia ingin menitipkan sertifikat atau ke pusaka? Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin dia seorang diri di tempat ini. Dia pasti sudah menyusun rencana. Ayo kameramen. Kameramen, ini bekas jalan-jalan manusia. Ini ada bekas potong-potongan. Berarti mereka sudah bolak-balik di sini kameramen. Berarti mereka menyusun rencana sesuatu. Jangan-jangan mereka ingin membebaskan Janggar, Supeng. Karena Aki mendengar dari Mahesa, dia akan mendatangkan 1000 preman katanya. Termasuk pernah yang sudah lama melintang, Tesan, Misri, Mas Roni, semua akan didatangkan katanya. Bahkan Aki tantang sekalian, kalau bisa jangan mereka cuma bertiga, 1000 ataupun 3000 kontender pun datangkan. Kami tidak pernah takut ketika kami berjuang di jalan kebaikan. Ayo kameramen, mungkin sedikit lagi kameramen. Kita kameramen, tempat ini kurang aja. Siapa yang menyerang pisang? Apakah Bos Gimon tadi? Karena lihat kameramen, tempat ini banyak sekali bekas aktivitas manusia. Kenapa ada di tengah-tengah seperti ini? Tapi siapa yang menyerang Kisalma tadi? Hai Bos Gimon, keluar Bos Gimon! Kurang ajar. Kenapa dia menyerang Kisalma tadi kejauhan? Dengan siapa dia di sini? Aki yakin yang memiliki hutan ini adalah orang-orang yang sangat pemalas. Karena tidak ada sekali bekas tapak-tapak manusia. Ini hanya tempat jadi markas dari Bos Gimon, jangan-jangan di sini. Kalau saja Aki bertemu dengan yang memiliki pinggiran hutan ini, Aki akan sampaikan sayang sekali lahan ini tidak digarap menjadi pelukang seperti ini. Karena Aki mendapat kabar dari Kiai Ajeng, katanya pinggiran hutan Kisalamat itu miliknya Ki Iyes katanya. Tapi dia tidak pernah ada di sini katanya. Pantas saja tempat ini dijadikan markas dari Bos Gimon. Ayo kameramen, lebih baik kameramen beritahu Bang G. Aki akan mengikuti dari Bos Gimon ya. Jangan sampai kehilangan jejak.
Ya, karena nanti kameramen kalau memang sudah bertemu dengan Bang Ray, segera hubung yang lainnya karena Bos Aki sudah menemukan jejak Bos Gimon di tempat ini. Dia berputar-putar di sini menunggu kedatangan Mahesa. Kameramen kembali saja, kini Aki akan mengejar Bos Gimon.